Ternyata penggunaan VAR tidak boleh sembarangan. Harus ada 4 kasus ini. Halo kawan teknologi dan kawan bola. Kali ini kita akan bahas teknologi olahraga dalam sepak bola, yaitu Video Assistant Referee atau sering disebut VAR. Piala Asia AFC 2023 di Qatar ini seringkali menggunakan VAR dalam setiap pertandingannya. Pertanyaannya, berapa banyak orang yang terlibat dalam penggunaan VAR? Bagaimana sistem kerja VAR dan kapan VAR bisa digunakan? Sabar. Penggunaan VAR tidak bisa sembarangan diminta oleh pemain, bahkan wasit. Ada aturannya. Oh, begitu ya. Emang apa aturannya? Sebelumnya, VAR adalah teknologi yang membantu wasit untuk mengecek ulang video pertandingan dengan headset sebagai alat komunikasinya. Dibantu tim VAR di studio video maupun asisten wasit di lapangan. VAR bertujuan agar pertandingan bisa transparan atau meminimalisasi faktor kesalahan wasit yang dapat menyebabkan pengaruh besar pada hasil pertandingan. Seperti contoh video ini, akibat tanpa menggunakan VAR. Ngeri, kasihan tuh wasitnya. Tim VAR akan mendukung wasit dari pusat ruang operasi video yang terletak di pusat siaran. Tim VAR terdiri dari seorang asisten video wasit VAR dengan 3 asistennya dan didukung dengan operator tayangan ulang. Operator replay atau tayangan ulang bertugas memilih dan memberikan sudut yang terbaik dari semua kamera siaran yang tersedia, termasuk 2 kamera offset. Lalu bagaimana sistem kerja VAR? Semua video selama pertandingan selalu diperiksa oleh tim VAR di pusat ruang operasi video. Pemeriksaan setiap video pertandingan dilakukan secara real time dan bisa menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan wasit di lapangan. Selain informasi yang diberikan dari ruang operasi, video akan didistribusikan ke venue VAR. Venue VAR berisi tayangan ulang video yang diambil dari berbagai sudut kamera yang menangkap semua kejadian di lapangan. Terus kapan VAR bisa digunakan? VAR bisa digunakan jika kawan teknologi dan kawan bola subscribe terlebih dahulu. Bercanda. VAR dapat digunakan dalam situasi perubahan pertandingan seperti gol, penalti, kartu merah, dan kesalahan identitas. Kita akan bahas satu persatu di sini. Yang pertama, kasus gol. Setelah gol, wasit dengan bantuan video memeriksa kemungkinan pelanggaran selama fase permainan menyerang. Contoh gol ini dicetak dari posisi offset yang jelas dari tim penyerang, yang akhirnya gol tersebut tidak sah. Tapi masih aja ada kontroversi. Contohnya kejadian gol Irak ke gawang Indonesia yang ini. Sudah menggunakan VAR dan terlihat offset, tetapi mengapa disahkan? Ayo kawan bola, tulis pendapatnya di komen. Contoh lain menunjukkan sebuah gol yang awalnya dianulir, tetapi dinyatakan sah setelah ditinjau ulang videonya. Ini adalah contoh mengapa asisten wasit diinstruksikan untuk menunda bendera offset sampai pemain selesai atau skor gol. Hal ini memberikan waktu bagi VAR untuk meninjau semuanya, di mana kemungkinan offset terjadi. Kedua, kasus penalti. VAR memeriksa semua penalti dan potensi penalti untuk menjawab 2 pertanyaan sederhana. Pertama, apakah itu pelanggaran atau bukan? Kedua, apakah pelanggaran dilakukan di dalam atau di luar kotak penalti? Dalam hal ini, VAR memberitahu wasit bahwa pelanggaran dilakukan di dalam area penalti, dan penalti pun diberikan dengan sah. Tapi, pertandingan ini kenapa wasit tidak menggunakan VAR? Sudah jelas itu handsball. Ayo kawan bola, tuliskan analisa kalian di komen. VAR juga bertanggung jawab untuk memeriksa situasi ketika tendangan penalti dilakukan. Dalam contoh ini, VAR memastikan bahwa penjaga gawang menjaga setidaknya sebagian dari satu kakinya di garis gawang, atau sejajar dengannya pada saat tembakan dilakukan. Dalam hal ini, penjaga gawang menjaga satu kakinya di garis dan tidak diperlukan intervensi VAR lagi. Ketiga, kasus kartu merah. Dalam contoh ini, wasit jelas-jelas melewatkan situasi yang seharusnya dihukum dengan kartu merah. VAR mengintervensi dan wasit menunda pertandingan sampai dia menerima rekomendasi dari VAR untuk melakukan tinjauan di lapangan. Wasit kemudian memutuskan dengan memberikan kartu merah langsung kepada pemain yang melanggar. Tapi kejadian yang ini, kenapa wasit lagi-lagi tidak menggunakan VAR? Padahal terlihat jelas kakinya menghantam wajah lawan dan membekas. Ayo kawan bola, tuliskan unek-unek kalian di komen. Keempat, kesalahan identitas. Di sini, wasit dengan benar memberikan penalti, tetapi secara tidak sengaja memberikan kartu kuning kepada pemain yang salah karena telah melakukan pelanggaran. VAR mengidentifikasi pemain yang tepat dan melakukan intervensi setelah komunikasi antara wasit dan VAR. Wasit memberikan kartu kuning kepada pemain yang tepat. Kartu kuning yang sah sebelumnya dibatalkan. Hampir saja pemainnya terkena fitnah. Tetapi, dengan beberapa kejadian kontroversi di Piala Asia AFC tahun ini, menurut kawan teknologi dan kawan bola,
Masih diperlukankah VAR atau tidak? Tuliskan pendapat kawan teknologi dan kawan bola di komen. Now Jordi Amat. Ridder. That's better football. Jenna works it wide. Sayuri.